wabarakatuh. Puji Tuhan ya, kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah walaupun lewat online ya. Betul Kak. Kita kan harus bersyukur sama Tuhan karena kita sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, Jiwa yang kuat. Kita boleh menikmati alam, menikmati pagi hari ini. Kita boleh beribadah ya. Ada PA, iya betul Kak, bersama Kak Diana, Kak Cynthia dan Kak Felix. Untuk mengecek semangatnya adik-adik, kita yel-yel dulu ya. Oh ya boleh Kak, adik-adik berdiri ya Kak. Silakan berdiri. Silakan berdiri adik-adik. Sudah, kita mau ya Kak. Kasihnya mimpin ya. Iya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Wah. Kak Diana, Kak Felix, kayaknya adik-adik yang di rumah kurang semangat deh. Kurang semangat nih Kak. Boleh nggak diulang dirinya sekali? Boleh ya? Boleh ya adik-adik? Boleh Kak. Oke, mulai ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Kayaknya adik-adik yang di rumah sudah semangat. Kakak-kakak juga semangat kan? Semangat Kak. Oke, kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Pakai gerakan boleh adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sikap berdoanya gimana? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sebagai anak-anak-Mu berkumpul di gereja dan di rumah adik-adik masing-masing. Kami akan beribadah minggu pelayanan anak lewat online. Kiranya Tuhan tuntun ibadah ini agar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga adik-adik layan yang akan mengikuti ibadah, dan berkati juga kami sebagai kakak layan agar kami memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Tapi sebelum itu kita menyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak dapat memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita buka dulu nih Kak ya firmannya dari Mana Kak? Roma pasal 3. Roma. Perjanjian baru ya Kak? Betul Kak. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 26. Sekali lagi ya Kak. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Kita hitung sampai 10 ya Kak buat adik-adik menemukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti sudah ketemu ya Kak adik-adiknya. Oke, kalau begitu kita buka sebentar Alkitabnya. Kita mau berdoa dulu ya Kak. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena di pagi ini kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong berkati kami selaku kami akan adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dan juga berkati kami semua ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Untuk membaca firman kita berdiri ya Kak. Oke, mari adik-adik berdiri. Sudah pasti berdiri nih Kak ya? Sudah. Oke, kita baca ya Kak. Kita bacanya bergantian ya Kak? Bergantian ya. 1, 2, 2 gitu Kak. Iya, Kak. Siap ya? Dari Kak Diana dulu ya Iya. Kak, baru Kak Cynthia. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Adik-adik boleh duduk. Duduk. Oke, kita duduk nih Kak. Iya. Oh iya, Kak. Aku mau tanya nih Kak. Ya, Kakak pernah marah nggak? secara manusia pernah dong kan, kakak Cynthia manusia pasti pernah marah. Pernah marah ya Kak? Adik-adik yang di rumah pernah marah nggak? Pernah. Pernah ya Kak. Oke, karena kita pernah marah, Kak Diana mau lihat nih Kak ekspresi marah itu bagaimana Kak? Boleh nggak kita tunjukkan ekspresi marah kita sebentar aja? Gimana ekspresi marah Kak? Ini. Atau ekspresi marah itu senang gini? Enggak ya Kak? Itu senang Kak. Atau ekspresi marah itu gini? Atau ekspresi marah gini? Yang bener gimana Kak ekspresi marah Kak? Gini, dengan alisnya Alisnya mengkerut dan bibirnya agak mencucu gitu ya Kak? mencucu gitu. Agak mencucu. Ini ya, itu ekspresi marah. Kita boleh tutup masker ya. Oke, ekspresi marah itu seperti itu ya adik-adik. Nah kira-kira apa ya Kak yang membuat kita marah Kak? Dari Kak Cynthia. Kalau Kak Cynthia waktu itu pernah kayak misalnya nunggu lama gitu loh, kayak ngantri beli makanan, udah kelamaan, udah lapar, pasti Kak Cynthia marah, kesel sih. Duh, udah lapar, perutnya udah bunyi, udah miss call gitu, tapi kok makanannya nggak jadi-jadi, pasti marah kan? Betul Kak, betul. Aku juga gitu Kak Diana juga gitu. Kalau marah itu ketika misalnya kita udah belajar dengan sungguh-sungguh tapi nilainya tuh nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya aku udah belajar nih tapi kok nilaiku masih jelek, kan marah. Tapi hal itu kesel ya, tapi hal itu wajar ya. Wajar kita marah adik-adik. Jadi waktu itu di firman Tuhan itu Tuhan Yesus itu sempat agak marah gitu Kak. Karena melihat orang-orang di Roma itu, jadi ada bangsa Roma. Di Roma itu orang-orangnya tuh berbuat jahat Kak, berbuat yang tidak benar sesuai firman. Jadi Tuhan Yesus itu marah kepada mereka. Nah waktu itu untuk mengatasi hal itu Tuhan Yesus itu mengingatkan bangsa di Roma itu supaya tidak berbuat hal yang jahat Kak, supaya kembali ke jalan yang benar. Adik-adik kalau dimarahin mama, waktu masa marah adik-adik pasti diingatkan oleh mama ya pasti ya. Jangan marah, tenang sabar gitu ya. Nah seperti hal itu Tuhan Yesus juga mengingatkan bangsa-bangsa di Roma supaya mereka itu tidak berbuat jahat, supaya kembali ke jalan yang benar. Seperti hal itu Kak, kita juga kayak merasa habis marah gitu, kita nggak boleh seperti itu ya Kak. Kita diingatkan kalau udah kesel, kenapa sih aku kesel? Seharusnya bisa sabar dong. Bisa sabar, kita tahan emosi ya. Kita juga bisa diingatkan oleh diri sendiri atau dari teman yang bisa melihat, kamu kenapa Kak marah? Nggak boleh Kak, tenang gitu ya. Pasti diingatkan oleh orang lain atau pasti ada yang mengingatkan kita ya, orang-orang sekitar kita seperti itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga waktu di kayu salib, ingat gak Kak kejadian yang Tuhan Yesus di kayu salib? Yang mana itu ya Kak? Yang itu loh Kak, yang Tuhan Yesus dicambuk. Oh iya, ingat Di kayu salib sampai jatuh 3 kali ya? Iya, Kak? yang dicambuk di kayu salib. Kayu salib sampai
disalib itu bentuk apa tuh Kak? Tuhan Yesus melakukan seperti itu tuh bentuk apa Kak? Bentuk Kasih sayang, sayang, bentuk pengorbanan. pengorbanan Tuhan di kayu salib. Nah itu salah satu Tuhan sayang sama kita Kak. Selain Tuhan Yesus itu bisa marah, Tuhan Yesus itu juga sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus marah itu bukan karena Tuhan itu tidak sayang, tapi sangat sayang ke kita Kak. Sampai Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib buat kita ya Kak. Sampai saking sayangnya Tuhan Yesus itu melakukan pengampunan dan pengorbanan di kayu salib. Jadi adik-adik itu coba sadar gitu, Pak Tuhan itu sangat mengasihi kita dan sangat mau kita kembali ke jalan yang benar. Jadi karena kita sudah tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita dan mengampuni kita, adik-adik juga harus mau untuk taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan ya Kak. Iya. Sebagai bentuk kita meresponi kasih Tuhan ya Kak. Dan kan Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, dan adik-adik juga harus mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada adik. Jangan menyimpan dendam ya, nggak baik. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni, kita juga harus mengampuni orang-orang atau teman-teman kita yang bersalah kepada kita. Karena dengan itu kita mewujudkan kasih Tuhan. Kasih ya, Kak. Tuhan, betul. Kasih Tuhan itu kita harus wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kakak pernah punya salah nih Kakak Cynthia, kakak sengaja cubit nih. Terus Kak Cynthia mau mengampuni kakak nggak? Mau Kak. Mau ya Kak, maaf ya Kak, Iya. tadi cubit kakak sih, aku salah, ampuni aku ya Kak. Iya. Tapi jangan diulangin lagi ya Kak. Oke, siap Kak. Oke. Nah kakak-kakak, karena kakak tadi sudah mengampuni Kak Diana, mungkin ada contoh lain Kak selain kita mengampuni sesama Kak, dengan menunjukkan kasih Tuhan dengan mengampuni sesama, dengan cara apa lagi Kak? Caranya itu kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Ketika di rumah ya, ketika adik-adik mamanya minta tolong sama adik-adik, terus pas saat itu mama misalnya suruh beliin apa gitu di warung, terus adik-adik, tapi pada saat itu adik-adik lagi sibuk, lagi kasihkan main game. Nah, mamanya minta tolong, misalnya Rino, mama minta tolong beliin mama gula atau barang di warung, tapi Rinonya bentar mas. Kalau anak yang mengandalkan kasih Tuhan nggak gitu ya, langsung ya. Oh iya ma, ini ma. Jadi dia meninggal, nggak mainan dulu. Itu berarti dia nggak egois. Iya benar Kak, langsung ya Kak, langsung mendengarkan perintah mama gitu ya Kak. Betul adik-adik. Selain itu juga contoh lainnya kita juga dengan menjaga lingkungan ya Kak. Iya kan, Tuhan itu sudah memberikan kita bumi ini untuk kita jaga dan pelihara. Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus ketika kita melihat ada bunga misalnya Kak, cantik ya bunganya, dipetik gitu kan nggak boleh. Adik-adik kasihan tumbuhannya, dia udah bagus, sudah tumbuh dengan indah, tapi adik-adik petik, itu kan tidak baik. Jadi kita juga harus memelihara lingkungan sekitar kita dengan tidak membuang sampah, tidak memetik bunga dengan sembarangan, dan juga kita juga harus memelihara hewan peliharaan ya Kak. Hewan dikasih makan Misalnya ada kucing tuh kelihatan kelaparan, jangan ditendang adik-adik. Mendingan adik-adik biarin aja. Pokoknya misalnya adik-adik takut kucing nih, minta tolong, bu saya takut kucing bu. Pokoknya jangan ditendang adik-adik, apalagi dipukul, kasihan kucingnya. Kalau kucing bisa ngomong, aduh sakit, sakit gitu ya. Bunga juga kalau bisa ngomong kan gini, aduh Tuhan sudah menciptakan aku dengan sangat indah, tapi kok aku dipetik, seharusnya kan aku dibiarkan untuk tumbuh dengan indah, untuk menghiasi keindahan alam ini. Ya betul. Jadi biarin aja adik-adik. Misalnya adik-adik punya hewan peliharaan, misalnya ada ikan, punya di akuarium gitu ya. Itu misalnya bukan peliharaan adik-adik, tapi peliharaannya papa. Tapi papa lupa ngasih makan. Gak apa-apa tuh gak dibantu ya. Gak dibantu. Lupa aku ngasih makan ikannya papa ya gitu. Jadi gak apa-apa adik-adik kita membantu untuk memelihara hewan-hewan di sekitar ya Kak. Jangan dibiarin ikannya main sendiri. Atau udah satu hari nggak dikasih makan, kasihin dong ikannya, nanti lama-lama mati. Gitu adik-adik. Jadi kita juga harus memelihara lingkungan, memperhatikan sekitar kita gitu ya Kak ya. Oke, jadi contoh lainnya misalnya kalau kita lagi sendirian Kak, mama papa mungkin lagi sibuk kerja, saudara kita, kakak adik kita mungkin lagi sibuk. Caranya kita memelihara kasih Tuhan dalam hidup kita gimana Kak? Dengan selalu senantiasa membaca firman, terus berdoa dan memuji nama Tuhan gitu. Dan kita juga harus senantiasa bersyukur ya. Walaupun di masa pandemi ini kita di rumah, terus kan biasanya biasanya kita kalau ini bentar lagi mengingat 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Biasanya di sekolah itu ada lomba ya Kak. Oh iya, itu hal-hal yang paling dirindukan ya sama anak-anak
panas sekolah, apalagi adik-adik yang paling dirindukan betul masa-masa lomba itu kan. Betul, apalagi kan kita nih 17 Agustus di rumah aja, mungkin lombanya di rumah. Adik-adik jangan bersedih, kita harus tetap bersyukur ya Kak. Kita mungkin bisa lihat di YouTube lagu-lagu kebangsaan kita nyanyikan lagi untuk mengingat nasionalisme kita, Untuk memupuk rasa nasionalisme ya. kita, iya. Kak, biasanya juga kalau tanggal 17 itu kan biasa ada upacara bendera di Istana Merdeka kan? Iya. Nah, adik-adik bisa ngikutin upacara itu. Betul, lihat di TV ada upacara, mungkin adik-adik bisa jadi calon paskibraka Indonesia yang membantu mengibarkan bendera merah putih, itu pasti membanggakan banget ya. Nah seperti itu adik-adik, jadi banyak hal yang bisa kita patut syukuri dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan bersungut-sungut dan kita selalu bersyukur dan bersuka cita. Gitu adik-adik. Mudah ya Kak Firman hari ini. Tapi mudah ya. Tapi kita butuh tekad, taat dan setia untuk melakukan firman itu. Jangan semua dibaca, oh iya katanya Kak Diana, bukan katanya Kak Diana, kata firman Tuhan harus mengasihi, harus mengampuni, oh iya begitu aja, tapi nggak dilakukan. Tapi untuk melakukan firman Tuhan itu kita butuh tekad dan kemauan ya Kak. Kita butuh ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman ya. Betul Kak, betul. Misalnya hari ini dilakukan, besok nggak dilakukan kan sama aja Kak. Jadi kita harus setia melakukannya. Tiap hari berusaha untuk melakukan kebaikan, untuk mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan caranya banyak sekali kan. Contoh-contohnya kan banyak ya. Betul Kak. Oke adik-adik siap ya Kak, kita kakak-kakak juga pasti akan siap untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Oke, kalau begitu kita boleh tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Bagaimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena di pagi ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong bentuklah kami ya Tuhan selaku adik-adik. Ya Tuhan, supaya kami bisa selalu mengasihi-Mu ya Tuhan, dan selalu bisa ya Tuhan mengampuni seperti Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Juga ya Tuhan, dalam doa ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau tahu bangsa ini sedang mengalami pandemi ya Tuhan, COVID-19. Tuhan tolong pulihkan bangsa ini, dan Tuhan tolong bantu ya Tuhan aparat-aparat negara dan para nakes ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan selalu senantiasa tangguh untuk membantu kami semua ya Tuhan dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, kami harus bisa saling menguatkan ya Tuhan antar sesama ya Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan ya Tuhan semua gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kiranya gereja-gereja ini bisa menjadi terang dan garam bagi umat sekitar ya Tuhan, untuk saling menguatkan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga dalam doa ini kami mohon ya Tuhan, Tuhan tolong berkati ya Tuhan selaku gerejamu ini ya Tuhan, di GPIB Benowo ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan baik para majelis, pelekat-pelekat yang ada, dan juga komisi-komisi, dan juga pegawai kantor ya Tuhan, dan juga hoster ya Tuhan. Tolong berkati kami semua ya Tuhan yang berperan dalam di GPIB Benowo ini ya Tuhan, juga para jemaatnya juga Tuhan tolong berkati ya Tuhan, dan juga adik-adik layan ya Tuhan yang mengikuti ibadah. Tuhan tolong berkati dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, dalam kesehariannya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat PA ini Tuhan. Tolong berkati kakak layan, kakak pengurus ya Tuhan. Kau berikan kesatuan hati ya Tuhan dalam selalu senantiasa melayani-Mu ya Tuhan, karena itulah kerinduan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, juga Tuhan tolong berkati untuk Pak Pendeta ya Tuhan, dan juga keluarga Tuhan tolong berkati supaya dalam pelayanannya supaya selalu senantiasa ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa kami yang kami naikkan hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami semua berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saatnya kita akan merespon pemberitaan firman dan perenungan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Ada gerakannya ya. Adik-adik, kasih Tuhanku itu sungguh luas dan besar ya. Betul, Kak. Besar ya. Makanya Tuhan memberi kasih karunia kepada kita. Ya, jadi kita harus Bersyukur ya Kak, dan mengimani ya Kak. Amin ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Seperti sebelum-sebelumnya, persembahan adik-adik dikasih di amplop dan dituliskan persembahan Pelkat PA tanggal 15 Agustus, dan adik-adik berikan kepada orang tua, dan orang tua yang akan memberikan kepada pihak gereja. Nyanyian persembahan dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Feli. Adik-adik, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan sedikit apa yang kami punya Tuhan. Persembahan kami Tuhan untuk gereja umum Bangko. Berkati Tuhan, persembahannya Tuhan, kiranya Tuhan boleh dikelola dengan baik Tuhan, dan perluas kerajaan kami Tuhan. Kau juga memberkati adik-adik lain yang memberi Bapa, kiranya Kau kembali berlipat kali ganda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita mau menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat. Kiranya ibadah kita bisa menjadi berkat dan membawa sukacita bagi adik-adik untuk bagikan ke sesama adik-adik ya Kak. Oke, untuk ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dan kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa ya adik-adik tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker seperti kakak-kakak, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.